Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 4 beranggotakan Pipit Lestari, Adi Fitri Rahmawati, Adi Diki Trihandoyo, dan Asri Kalimatu Kusnia dengan judul Teori dan Analisis Produksi. Jadi ada 4 rumusan masalah yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama yaitu atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk semata, tetapi juga karena adanya nilai atau value yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan satu sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang yang mengandung berkah yang hanya sedikit. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu tentang input produksi dan berkah. Jadi, kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut dengan input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi itu sendiri. Contohnya seperti mobil. Misalnya tidak bisa dibuat hanya dengan tersedianya besi atau karet saja atau tenaga kerja, tetapi merupakan hasil kombinasi antara berbagai faktor produksi sebagai input produksi. Dan di sini faktor produksi memiliki klarifikasi perbedaan yang dilatar belakangi banyak faktor. Yang pertama, ketidaksamaan tentang definisi. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, peran dari masing-masing faktor produksi dalam menghasilkan output. Dan yang keempat, bentuk harga suatu produksi itu sendiri. Pada dasarnya, faktor produksi atau input secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia dan input non-manusia. Input manusia sendiri terdiri dari tenaga kerja, buruh, wirausahawan, pembisnis, dan lain sebagainya. Sedangkan input non-manusia itu terdiri dari sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, dan input fisik lainnya. Pengkategorian input manusia dilandasi oleh dua alasan, yaitu yang pertama, manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi. Mengapa demikian? Karena manusia dapat dikatakan sebagai faktor produksi yang utama, sementara input non-produksi adalah input pendukung. Manusialah yang memiliki inisiatif, ide, mengorganisasikan, dan memproses semua faktor produksi sehingga menjadi barang atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kehidupan. Yang kedua, karakteristik yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Manusia tentu saja tidak bisa disamakan dengan sumber daya alam, gedung, uang, dan faktor produk fisik lainnya. Sebagaimana diketahui, berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklarifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Berkah tersebut melekat pada setiap input yang digunakan dalam berproduksi dan juga melekat pada proses produksi sehingga output produksinya akan mengandung berkah, mempunyai andil nyata dalam membentuk output. Demikian pun barang yang diproduksi dengan input berkah yang rendah akan menghasilkan output
dengan kandungan berkah yang rendah pula dibandingkan dengan menggunakan input berkah tinggi. Akibatnya, maslahah dari barang tersebut juga rendah. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah, sedangkan barang yang maslahahnya tinggi akan dianggap sebagai barang yang bernilai tinggi. Teman bisa melihat bahwa manusia adalah faktor produksi yang paling penting secara keseluruhan. Nah, apa sih tujuan dari produksi dalam Islam? Tentunya untuk mencapai maslahah yang optimum secara keseluruhan. Nah, dengan maslahah yang optimum dapat dicapai falah yang merupakan tujuan akhir kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Dengan kita sudah memahami alurnya, karakter penting produksi dalam perspektif Islam adalah perhatian terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan yang meliputi mengangkat kualitas derajat hidup, mengangkat kualitas kemanusiaan dari manusia sendiri. Di sini kita akan membahas pandangan kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital. Di dunia perindustrian sudah tidak asing lagi dengan istilah teknologi padat kapital dan teknologi padat tenaga kerja. Nah, kalau untuk teknologi padat kapital sendiri, maknanya suatu industri yang membutuhkan modal besar dan teknologi yang canggih. Tentunya dalam proses produksi membutuhkan alat-alat canggih dengan jumlah yang lebih banyak. Contohnya seperti industri mobil, industri sepeda motor, industri pesawat, industri kapal, dan lain-lain. Sedangkan untuk teknologi padat tenaga kerja ini adalah sebuah industri yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada tenaga mesin. Umumnya jenis industri ini ditemukan di negara-negara berkembang. Contoh industri tahu, industri tempe, industri rokok, industri tekstil, dan lain-lain. Nah, dalam implementasinya ini, jenis industri produsen akan memilih lebih menguntungkan mana ketika akan dijalankan. Nah, di sini biasanya terjadi banyak sekali permasalahan ekonomi yang kompleks. Contohnya, yang pertama adalah eksploitasi gaji pekerja, yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja, dan yang ketiga adalah bentuk dehumanisasi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan substitusi. Substitusi tenaga kerja dengan kapital itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, substitusi yang bersifat alamiah. Nah, substitusi yang bersifat alamiah ini adalah substitusi yang tujuannya untuk mendapatkan maslahah yang lebih besar secara keseluruhan. Islam sangat merekomendasikan jenis substitusi ini. Sebagai contoh, kita asumsikan saja kita berada di kehidupan zaman dahulu ketika manusia masih rendah ketenaga kerjaannya. Nah, semakin lama kualitas tenaga kerja kan akan semakin meningkat. Hal ini menjadikan manusia harus ditempatkan dalam produksi yang bernilai tinggi juga. Ketika seorang anak petani yang mendapatkan bekal pendidikan baik, dia tidak akan bekerja lagi di sektor pertanian, karena mereka mampu memasuki pasar tenaga kerja yang memberikan kompensasi lebih tinggi. Nah, sementara itu, untuk produksi barang-barang remeh akan digantikan oleh peralatan atau mesin. Di sini akan disebut sebagai equipping. Seperti ini substitusi alamiah yang terjadi ketika perubahan zaman dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah substitusi yang dipaksakan. Islam tidak merekomendasikan substitusi ini. Penerapannya sama seperti substitusi alamiah, namun bedanya implementasinya dalam jangka waktu yang pendek. Akibatnya akan menimbulkan kesengsaraan hidup manusia yang justru menurunkan harkat kemanusiaan. Nah, teman-teman perlu mengetahui nih bahwa substitusi alamiah antara kapital dengan tenaga kerja adalah konsep dengan horizon waktu jangka panjang. Sedangkan paradigma produksi adalah paradigma jangka pendek. Dengan begitu, menjadi tidak tepat jika konsep produksi jangka panjang ini kita gunakan untuk menggambarkan perilaku yang pun eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Semangat produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, prinsip kerja, dan profesional. Yang pertama, amanah untuk mewujudkan maslahah maksimum. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup amanah atau falah. Sumber daya yang ada di alam semesta ini oleh Allah diamanahkan kepada manusia.
Manusia tidak diperbolehkan untuk mengeksplorasi dan memperoleh dengan cara tidak benar. Manusia diberi hak penguasaan dan kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya yang di pihak lain menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban semua keputusan yang telah diambil atas sumber daya kepada Allah sebagai pemberi amanah. Profesionalisme, setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karenanya setiap urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Yang ketiga, pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dengan produksi. Pembelajaran ini merupakan amanat sepanjang hidup atau long life learning dari ajaran Islam, artinya bahwa setiap agen muslim perlu terus-menerus belajar. Adapun media untuk belajar bisa berupa apa saja, misalnya tempat bekerja atau working place. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau tutur kata perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan cek kolom komentar di bawah ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.